Jadi pada video ini kami akan menampilkan simulasi konseling belajar yang permasalahannya itu adalah sulit fokus dan juga kebiasaan dalam menunda tugas. Nah, konseli ini mengalami kesulitan dalam mengatur waktunya, kemudian sering terdistraksi oleh handphone, dan juga cepat bosan saat mulai belajar. Nah, hal ini yang menyebabkan tugasnya sering tertunda, kemudian konseli ini merasa cemas, kemudian panik, serta sering menyalahkan dirinya sendiri. Jadi tujuan dari konseling ini adalah membantu konseli dalam memahami penyebab kesulitannya, kemudian mengelola distraksinya, serta menemukan strategi belajar yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi tahap konseling ini meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada hubungan terapeutik, kemudian penetapan tujuan, kemudian eksplorasi masalah, kemudian penerapan teknik, evaluasi, dan terakhir ada tindak lanjut. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila Dahri sebagai konselor di sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Halo, selamat siang juga Kak. Perkenalkan, saya Lola. Oh, halo Lola. Silahkan duduk dengan santai ya. Tidak perlu tegang. Kita ngobrol pelan-pelan saja. Iya Kak, sebenarnya agak gugup sih. Wajar sekali merasa gugup, apalagi di awal seperti ini. Tapi kamu sudah mengambil langkah yang berani untuk datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu ini ingin memperbaiki keadaanmu. Iya Kak, sebenarnya juga sudah mulai merasa kewalahan, jadi berinisiatif untuk berbagi cerita sama Kakak. Di sini kamu bebas untuk bercerita. Apapun yang kamu rasakan, saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan semua yang kamu sampaikan aman dan saya rahasiakan. Oh iya Kak, jadi lebih tenang lagi. Kalau boleh mulai, hal apa yang akhir-akhir ini paling sering mengganggu kamu saat belajar? Akhir-akhir ini saya susah fokus Kak. Terus tiap mau belajar malah buka HP, jadi keterusan terus tertunda lagi untuk kerja tugas. Sepertinya itu cukup membuat kamu merasa tertekan, apalagi kalau tugas mulai menumpuk. Iya Kak, kalau sudah banyak tugas jadi makin panik kurasa. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan barusan itu sebenarnya bukan percakapan yang biasa, tetapi itu adalah proses dalam membangun hubungan terapeutik, di mana konselor ini dengan sengaja menghadirkan suasana yang hangat, kemudian aman, dan juga tanpa tertekan. Nah, di titik ini, konseli mulai merasa diterima, dan disitulah pintu keterbukaan perlahan terbuka. Kalau dari pertemuan ini, perubahan apa yang paling kamu ingin rasakan? Kalau bisa Kak, saya mau jadi lebih fokus dan tidak terbiasa untuk menunda. Lebih fokus saat belajar dan bisa mulai tugas tanpa menunda terlalu lama ya? Iya Kak, karena sebenarnya saya juga capek kalau terus-terusan seperti ini. Saya bisa memahami itu, pasti melelahkan sekali untuk kamu. Baik, kita akan coba cari cara yang lebih realistis supaya kamu ini bisa pelan-pelan berubah ke arah yang lebih baik. Kita lakukan secara bertahap ya. Iya Kak, saya siap untuk mencoba. Nah, dan dari situ konselor itu tidak berhenti hanya pada mendengarkan, tetapi juga mulai konseling pun mulai memutuskan melainkan lahir dari kesadaran konseling sendiri. Nah, disinilah perubahan sebenarnya mulai memiliki arah. Coba kamu ceritakan lebih detail. Biasanya momen pertama apa yang kamu mulai menunda itu seperti apa? Biasanya Kak, kalau sudah duduk untuk belajar tapi belum tidak lama itu langsung lagi ambil HP. Dari situ sering keterusan
sambil rebahan biasanya atau lanjut lagi scrolling. Jadi sebenarnya kamu ini sudah ada niat untuk memulai, tetapi perhatian kamu ini cepat sekali teralihkan. Iya kak, kadang juga bingung sendiri kak, kenapa bisa begini kak? Kalau kamu perhatikan saat itu kamu lebih terdorong karena kebiasaan atau karena ingin menghindari sesuatu yang lebih dari belajar? Sepertinya karena mau menghindar kak. Terus kalau belajar karena perasaanku itu berat sekali kurasa kalau mau belajar. Jadi saat membuka HP seperti ini cara untuk menghindari rasa berat saat mulai belajar ya? Iya kak, benar sekali itu. Rasa berat itu kalau boleh tahu boleh digambarkan seperti apa? Kayak malas duluan kak. Terus kalau tidak paham jadi tambah tidak semangat aku rasa. Jadi ada rasa tidak nyaman, mungkin juga karena frustasi ketika belum memahami materi. Iya kak. Ketika kamu sudah menunda dan waktu mulai habis, hal apa yang biasanya kamu rasakan? Panik, sering juga cemas, terus kayak salahkan diriku sendiri. Kenapa gak bisa begini? Perasaan dulu-dulunya tidak seperti ini kak. Itu pasti tidak enak sekali, seperti terjebak di situasi yang berulang-ulang. Iya kak, saya jadi merasa tidak disiplin sekali kak. Menariknya, bukan karena tidak disiplin sepenuhnya, tetapi ada pola yang membuat kamu ini sulit untuk memulai. Iya kak, sebenarnya saya baru sadar tentang itu. Nah, sobat yang mendengarkan, bagian ini itu menjadi titik yang cukup penting karena kita bisa melihat bahwa masalah konseling ini ternyata bukan sekedar soal malas belajar saja, tetapi ada pola penghindaran terhadap rasa tidak nyaman yang kemudian diperkuat oleh distraksi dan tanpa disadari itu terus berulang. Nah, disinilah konselor itu membantu konseli dalam melihat dirinya sendiri dengan lebih jernih. Dan jika kita refleksikan lebih dalam, apa yang terjadi ini sejalan dengan pendekatan kognitif behavioral. Bagaimana pikiran yang sederhana seperti ini pasti berat bisa berkembang menjadi rasa tidak nyaman lalu berujung pada perilaku menunda. Yang artinya yang diubah itu bukan hanya perilaku, tetapi cara konseli memaknai pengalaman belajarnya. Kalau kamu bayangkan kondisi ideal, kamu ini ingin belajar seperti apa? Saya ingin bisa lebih fokus, tidak panik, terus bisa mengerjakan tugas dengan tenang kak. Itu menunjukkan kamu sebenarnya punya harapan dan tujuan yang jelas. Nah, di momen ini konselor seperti mengajak konseli untuk pulang ke harapannya sendiri, bukan fokus pada masalahnya, tapi pada apa yang sebenarnya konseli ini inginkan. Dan dari sana kita bisa melihat ternyata masih ada semangat yang belum hilang. Kamu tadi mengatakan belajar itu berat. Menurut kamu, apakah itu sepenuhnya benar? Dan juga sih kak, kalau sudah paham malah jadi lebih ringan kurasa. Berarti yang berat itu proses awalnya, bukan keseluruhan belajar. Iya kak, karena kalau misalnya kerja tugas kak atau sedang belajar, kayak sering berhenti di awal aja sering berhenti. Oh, kalau begitu mungkin yang perlu kita ubah ini bukan cara belajarnya, tapi cara kamu memulai. Kita coba strategi sederhana dulu ya. Mulai dari belajar 25 menit tanpa gangguan. Iya kak, kalau tergoda buka HP itu bagaimana kak? Kamu bisa simpan HP di tempat yang agak jauh atau gunakan mode silent. Fokus saja ke 25 menit itu.
Nah, teman-teman, setelah kesadaran itu muncul, konselor itu tentunya tidak berhenti di situ saja. Tetapi dia tentunya langsung mengajak konseli turun ke langkah yang lebih nyata. Kecil, sederhana, tapi tentunya bisa dilakukan. Nah, disinilah perubahan mulai terasa lebih mungkin. Setiap kamu berhasil mulai, itu sudah pencapaian. Potong dulu. Setiap kamu yang mana ini? yang di bawah, yang di semen. Oh iya. Setiap kamu berhasil mulai, itu sudah pencapaian. Iya kak. Saya malah fokus ke yang belum kulakukan. Mulai sekarang coba ubah ya, hargai usaha kecil kamu. Dan yang sering kita lewatkan justru diperkuat di sini, teman-teman. Konselor bisa membantu konseli untuk melihat bahwa setiap usaha kecil itu sangat berarti. Karena terkadang yang dibutuhkan itu bukan perubahan yang besar, tetapi kemampuan untuk menghargai proses. Kamu bukan tidak mampu. Kamu hanya sedang berjuang dengan cara belajar yang belum cocok. Oh iya kak. Saya merasa lebih mengerti sekarang. Dan kamu mengambil langkah yang penting hari ini, yaitu mulai memahami diri kamu sendiri. Dari sesi ini, hal apa yang paling kamu sadari? Saya jadi tahu kalau saya bukan malas kak, tapi karena menghindari rasa tidak nyaman dan terdistrak. Jadi kamu mulai memahami penyebabnya, dan itu bisa jadi awal perubahan. Nah, di tahap ini kita bisa melihat sesuatu yang berbeda, teman-teman. Bukan perubahan perilaku yang langsung drastis, tetapi perubahan cara pandang, di mana konseli ini mulai memahami dirinya, dan tentunya itu adalah titik awal dari perubahan yang lebih dalam. Kita akan lihat perkembangan kamu di pertemuan berikutnya ya. Mulai dari belajar 25 menit dulu secara konsisten. Iya kak, saya akan pelan-pelan untuk mencobanya. Semangat ya. Iya kak. Ya, dan pada akhirnya konseling ini tidak berhenti sebagai percakapan saja, tetapi ada langkah kecil yang dibawa pulang oleh konseli sendiri, yang jika dilakukan secara konsisten bisa menjadi awal dari perubahan yang nyata. Karena pada akhirnya konseling itu bukan tentang solusi instan, tapi tentang proses bertumbuh. Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa kesulitan fokus dan prokrastinasi dipengaruhi oleh distraksi dan juga pola pikir. Melalui konseling, konseli dapat memahami dirinya dan tentunya mulai menemukan strategi belajar yang efektif dan sehat. Demikian simulasi konseling belajar kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah, saya Vidya. Kamu Muti? Saya Mutia Salsabila Zahid. Saya Ola Tendrala. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Muah. Berapa menit kah? 15 menit. 14 baru. 15, Cok.